Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal yang berjudul Efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Fadila Nisa Febrianti dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu sudah lebih dari 2 tahun lamanya Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak di segala aspek kehidupan, termasuk pada efektivitas organisasi, terutama di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Balai Pemasyarakatan memiliki berbagai kendala, yaitu sering terjadi gangguan sistem pada saat melakukan bimbingan pembinaan secara virtual, akses lokasi ABH yang sulit dijangkau pada masa pandemi karena sebagian wilayah terdapat pembatasan, dan sarana dan prasarana terbatas. Bahkan, KPAI mencatat 4.734 kasus ABH sebagai pelaku terjadi sepanjang kuartal pertama hingga Agustus 2020, meliputi berbagai jenis tindak kejahatan seperti pencurian, tawuran, pelecehan seksual yang dilakukan siswa SD hingga SMA. Pada tahun 2011 hingga 2020, KPAI telah menerima sekitar 42.565 pengaduan anak dan pengaduan terbanyak pada klaster ABH sebanyak 13.071 kasus. Kendati dari permasalahan tersebut, Balai Pemasyarakatan juga mengeluhkan penanganan mengenai ABH, seperti penanganan ABH masih bervariasi, terutama dalam melakukan upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Hasil litmas belum sepenuhnya dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum. Masih ada aparat penegak hukum di tingkat penyidik tidak melaksanakan proses diversi. Waktu penyelesaian surat penetapan hakim hasil diversi melebihi jangka waktu. Selama ini, PK Bapas tidak selalu mendapatkan petikan putusan hakim atau ekstrak vonis dari pengadilan negeri. Bahkan, belum tersedianya ruang pelayanan khusus anak, ruang tunggu ramah anak, dan ruang tahanan khusus anak di kepolisian, kejaksaan, serta belum tersedianya lembaga pemasyarakatan. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan apakah terdapat kendala atau masalah yang merintangi proses pencapaian tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, dan mengetahui kendala atau masalah yang merintangi proses pencapaian tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis bagi peneliti yaitu peneliti memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan efektivitas organisasi. Dan yang kedua, bagi mahasiswa UNAS, penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wacana baru sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang administrasi publik mengenai efektivitas organisasi. Untuk manfaat praktis sebagai literatur pertimbangan. Bagi Bapas Kelas 1 Kota Jakarta Selatan, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi Bapas Kelas 1 Kota Jakarta Selatan
dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait. Yang pertama, penelitian yang dibuat oleh Hamzah dan kawan-kawan dengan judul Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian. Tahun terbitnya pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Penelitian yang kedua yang dibuat oleh Agatha Ascorlina Morin dengan judul Peran Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat dalam Pelaksanaan Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, terbit pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk pelaksanaan pembinaan anak agar nantinya setelah selesai melaksanakan pidana dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus utama peneliti, yaitu efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam penanganan ABH. Penelitian yang ketiga yang dibuat oleh Doni Pribadi dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, tahun terbit 2018. Penelitian ini mengenai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelesaian diversi. Kemudian untuk memperkuat teori dari penelitian ini terdapat beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas organisasi. Menurut Amitai Etzioni tahun 1982 nomor 54 mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai suatu tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran. Yang kedua, ukuran efektivitas. Teori Junchan yang dikutip oleh Sters tahun 1985 nomor 53 dalam bukunya yang berjudul Organizational Effectiveness menyatakan efektivitas dapat diukur dengan yang pertama pencapaian tujuan yang meliputi penentuan jangka waktu realisasi tujuan dan dasar hukum. Yang kedua, integrasi yang meliputi prosedur dan proses sosialisasi. Yang ketiga, adaptasi yang meliputi peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Selain itu, terdapat teori Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak sanksi tindak pidana. Penanganan anak berhadapan dengan hukum. Pada pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022, anak yang berkonflik atau tindak pidana, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, perlakuan secara manusiawi sesuai hak dan martabat anak. Terdapat pula teori peran Balai Pemasyarakatan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Yang pertama, proses penanganan BAPAS sebelum peradilan yang berisi kegiatan selama pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum meliputi proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan, memfasilitasi kebutuhan dan informasi anak yang berkonflik, memfasilitasi kebutuhan dan informasi keluarga anak yang berkonflik, koordinasi dengan pihak pengadilan, pemenuhan hak-hak anak saat pengadilan. Yang kedua, proses penanganan BAPAS saat pengadilan yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat atau PPM terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meliputi melakukan wawancara pada anak, wawancara pada pihak yang terkait dengan anak, meneliti lingkungan tempat tinggal, koordinasi pihak kepolisian, pemenuhan hak anak sebelum pengadilan.
Yang ketiga, proses penanganan BAPAS setelah peradilan yang terdiri dari proses pembimbingan dan proses pengawasan, meliputi melakukan bimbingan kelompok, keterampilan, perolangan, dan pemenuhan hak-hak anak setelah pengadilan. Berikut terdapat skema kerangka pemikiran. Seperti yang tertera pada PPT presentasi berikut, terdapat kendala pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan atau input. Yang kedua, terdapat proses atau teori. Kemudian, terdapat indikator dalam meningkatkan efektivitas. Indikator tersebut menurut teori dari Duncan. Kemudian, terdapat output, dan yang terakhir, terdapat feedback. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan fenomena sosial tentang bagaimana proses terwujudnya realisasi efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Langkah dalam kualitatif deskriptif yaitu menentukan masalah dimulai dari mencari data, fakta, dan fenomena, merumuskan masalah melalui fenomena yang dijelaskan pada latar belakang, dan pengumpulan data secara primer serta sekunder. Data primer, data yang didapatkan secara langsung, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta data sekunder pada penelitian ini didapatkan secara melalui buku yang memiliki keterkaitan pada variabel penelitian, jurnal terkait, sumber internet, dan instansi terkait yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan. Metodologi penelitian, informan dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memahami dan menguasai masalah, serta berpartisipasi langsung dalam permasalahan penelitian dengan menggunakan teknik non-probability sampling pada teknik purposive sampling, dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, namun dengan pertimbangan tertentu. Maka dari penjelasan di atas, peneliti menemukan informan yang sesuai untuk digunakan sebagai media pengumpulan data dan informasi, yaitu Kepala Balai Pemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Kepala Subseksi Regional, Pembimbing Kemasyarakatan Anak (PKA), dengan kriteria masa kerja di antara 10-15 tahun, serta anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan kriteria usia 12-18 tahun. Pengolahan data dan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dalam model analisis interaktif, yaitu model analisis yang membutuhkan 3 komponen, seperti reduksi data, di mana reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta dicari pola dan temanya. Penyajian data yang digunakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, serta penarikan kesimpulan yang didapatkan dari temuan baru dan belum pernah ada. Lokasi penelitian ini berada di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Jakarta Selatan dan jadwal penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga selesai. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.